Padahal Presiden Jokowi dan Joe Biden beda pendapat tentang perang Rusia dan Ukraina. Presiden Joe Biden mendukung Ukraina karena memang dari dulu Amerika Serikat dan Rusia ini musuhan. Tapi Presiden Jokowi nggak mau dipengaruhi itu. Kita sebagai Indonesia punya kedaulatan sendiri sebagai tuan rumah G20 nanti, tetap akan mengundang Rusia dan Ukraina untuk mendamaikan di sini. Dan di situ diusulkan Presiden Jokowi menerima Nobel Perdamaian. Di situ letaknya kadrun semakin kepanasan, semakin digoreng isunya macam-macam. Nah, Presiden Jokowi juga punya pendapat seperti ini. Saat ini sudah nggak penting perang antar satu negara dan satu lain. Pentingnya sekarang apa? Masing-masing negara ini kita bekerja sama untuk memulihkan ekonomi secara global pasca dihantam pandemi COVID 2 tahun belakangan. Ini kan luar biasa. Presiden yang sangat visioner, presiden kita. Jadi kita nggak salah punya presiden seperti Pak Jokowi ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info masih. Di info kali ini, saya akan menginfokan tentang Presiden kita, Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Dalam rangka konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat, di mana negara-negara ASEAN ini menjalin kerjasama dengan negara Amerika Serikat. Nah, misi yang utama dibawa oleh Presiden Jokowi ada dua. Yang pertama adalah menekankan potensi Indonesia untuk ditawarkan kepada para investor kelas kakap di Amerika, yaitu potensi mengenai bahan baku industri, energi hijau, dan ekonomi digital. Ini yang akan dijual oleh Presiden Jokowi untuk mengundang investor dari Amerika Serikat untuk datang ke Indonesia. Yang kedua adalah membawa visi perdamaian, yang mana dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan November nanti, Presiden akan mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam rangka untuk mendamaikan antara Rusia dan Ukraina. Ini luar biasa sekali. Tapi dengan keadaan seperti ini, kadrun kepanasan. Ya tentu aja mereka ini nggak seneng kalau misalkan Presiden Jokowi ini berhasil. Bagaimana gorengan mereka ini? Ya seperti kita lihat bersama pada waktu Presiden Jokowi datang, tiba di Bandara Washington DC. Tidak ada pimpinan dari Amerika Serikat, baik Presiden maupun Menteri Luar Negerinya untuk menyambut Presiden Jokowi. Yang menyambut hanya Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Ya tentu aja nggak disambut. Masalahnya ini bukan kerjasama bilateral, ini kerjasama multilateral. Kalau kerjasama bilateral, Indonesia secara khusus datang ke Amerika Serikat, otomatis akan langsung disambut oleh Presiden Joe Biden atau minimal Menteri Luar Negerinya. Tapi ini kerjasama multilateral di mana ada 10 negara ASEAN yang datang ke sini. Masa iya Joe Biden mondar-mandir ke bandara untuk nyambut satu persatu, kan ya nggak mungkin. Mending nunggu datang semua, dikumpulin ke Gedung Putih, baru disambut sekalian jadi satu. Gitu loh Drun, masa gitu aja nggak tahu sih. Kadru memang otaknya nggak nyampe kalau ke sana. Nah, di sini kelihatan ketegasan Presiden Jokowi pada saat dijamu makan siang oleh Presiden Joe Biden. Pada saat bertemu di Gedung Putih, bertemu dengan seluruh kepala negara dari ASEAN dan di hadapan Joe Biden, Jokowi menegaskan saatnya perang Rusia-Ukraina dihentikan sekarang juga. Alasannya apa? Karena masing-masing kepala negara punya kewajiban untuk menjaga perdamaian dunia. Luar biasa presiden kita ini. Dan di sini digoreng sama kadrun. Katanya Presiden Jokowi nggak dianggap lah, kurang wibawa lah. Kemudian dibilang Presiden Jokowi ini nggak layak lah. Ya seperti itulah kadrun itu. Nggak seneng kalau lihat Presiden Jokowi sukses. Padahal kita lihat sendiri. Silakan baca berita. Silakan lihat di Twitter. Banyak di Instagram.
Di sana ditampilkan bagaimana kesuksesan Presiden Jokowi menghadapi seluruh kepala negara dan tentunya Presiden Amerika Serikat. Padahal Presiden Jokowi dan Joe Biden beda pendapat tentang perang Rusia dan Ukraina. Presiden Joe Biden mendukung Ukraina karena memang dari dulu Amerika Serikat dan Rusia ini musuhan. Tapi Presiden Jokowi nggak mau dipengaruhi itu. Kita sebagai Indonesia punya kedaulatan sendiri sebagai tuan rumah G20 nanti, tetap akan mengundang Rusia dan Ukraina untuk mendamaikan di sini. Dan di situ diusulkan Presiden Jokowi menerima Nobel Perdamaian. Di situ letaknya, kadrun semakin kepanasan, semakin digoreng isunya macam-macam. Nah, Presiden Jokowi juga punya pendapat seperti ini. Saat ini sudah nggak penting perang antar satu negara dan satu lain. Pentingnya sekarang apa? Masing-masing negara ini kita bekerja sama untuk memulihkan ekonomi secara global pasca dihantam pandemi COVID 2 tahun belakangan. Ini kan luar biasa. Presiden yang sangat visioner, presiden kita. Jadi kita nggak salah punya presiden seperti Pak Jokowi ini. Tapi calon wakil presidennya Anies, si Novel Bamukmin, dia bilang kalau presiden kita, Indonesia ini saat ini nggak punya presiden yang layak, jauh dari kelayakan. Luar biasa memang si Novel Bamukmin ini. Memang cuma dia yang layak jadi wapresnya Anies ya. Ya, tapi kalau kita berbicara masalah potensi Indonesia yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi, memang luar biasa. Yang pertama, tentang energi hijau atau energi yang terbarukan. Kita menawarkan, ini loh, kita ini punya DME. Apa sih DME itu? DME itu adalah dimethyl ether, sebuah senyawa yang bening, unsur senyawa yang bening, dia nggak punya warna, kemudian juga nggak beracun, juga aman untuk nggak akan merusak ozon. Ini yang diproyeksikan untuk menggantikan LPG. Karena LPG kan bahan bakunya semakin menipis nih dari minyak bumi. Nah, kalau DME ini, dia ini dari batu bara. Batu bara ini diolah bisa menghasilkan DME. Atau bisa juga dari bahan-bahan energi yang terbarukan. Jadi mudah untuk mendapatkannya. Ini yang akan diproyeksikan oleh Indonesia, ditawarkan kepada investor, ayo silakan tanamkan investasi kalian di negara kami, bangun pabriknya di sini. Itulah kelebihan Presiden Jokowi. Jokowi nggak mau main ekspor ke luar negeri. Para investor ini disuruh membangun pabriknya di sini, transfer teknologi, kemudian kita membuka lapangan kerja di sini, bahkan berapa ribu nanti tenaga kerja kita yang akan terserap di sana. Transfer teknologi itu juga penting. Dan yang paling penting, pajak dari pabrik itu nanti akan masuk menjadi devisa negara. Itu yang dipikirkan oleh Jokowi yang nggak terpikirkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Apalagi presiden sebelum Jokowi yang sudah 10 tahun menjabat, selama 10 tahun sibuk bikin album dan cuma bisa prihatin. Saya prihatin. Maaf ya Om. Maaf Om, bercanda Om. Nah, jadi itu baru energi yang terbarukan, energi hijau tentang DME. Kemudian menawarkan bahan baku industri, nikel, yang saat ini Presiden Jokowi sedang berbicara dengan Elon Musk untuk membahas tentang nikel ini yang akan dijadikan bahan baku baterai untuk mobil Tesla. Dan sudah beredar fotonya Presiden Jokowi berbincang dengan Elon Musk, meskipun Elon Musk dengan gaya khasnya pakai kaos, Presiden Jokowi dengan gaya khasnya pakai kemeja putih. Mereka tampak berbicara santai, bersenda gurau sambil ketawa, menandakan bahwa suasana cair, keakraban ada di sana. Meskipun Presiden Jokowi bahasa Inggrisnya ini dengan logat Solo, logat Jawa, tapi bisa dipahami oleh Elon Musk. Dan ini yang akan digoreng oleh kadrun. Nanti pasti dibilang Jokowi nggak ada wibawa karena disambut dengan Elon Musk yang pakai kaos. Kemudian, wah Elon Musk pasti ngerti bahasa, pinter dong, ngerti bahasa Jawa, ngerti bahasanya Jokowi. Ya nggak gitu, Drun. Presiden kita ini bisa bahasa Inggris, cuma logatnya aja logat Jawa. Emangnya lu
yang cuman bisa taunya nasi bungkus, kan gitu. Ya kan? Nah, ini selain nikel juga ada metanol yang nanti akan dibangun di Balongan dan Cepu. Ini sudah menghasilkan nilai investasi sebesar 15 miliar US dollar. Dan yang sudah terrealisasi saat ini hampir setengahnya, 7 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan dengan kurs 14.600 sekian, itu nilainya 10,7 triliun rupiah. Nilai yang fantastis untuk sebuah investasi. Bayangkan, ini presiden kita, baru untuk satu ini, metanol, sudah menghasilkan oleh-oleh yang dibawa dari Amerika 10,7 triliun rupiah. Luar biasa sekali. Belum lagi bagaimana Presiden Jokowi bersama dengan kepala negara yang ada di ASEAN menawarkan potensi tentang ekonomi digital di wilayah Asia Tenggara. Karena nanti diprediksi pada tahun 2025 ekonomi digital yang ada di Asia Tenggara nilainya akan mencapai 330 miliar US dollar. Bayangkan, perkembangannya yang sangat luar biasa. Proyeksinya ini akan diprediksi akan tumbuh sebesar 20% dari tahun sekarang. Dengan nilai per tahun mencapai sekitar 146 miliar di 2025. Dan Indonesia sendiri itu ada di peringkat kelima dunia yang memiliki startup terbanyak dengan jumlah 2.346, dengan 2 startup yang sudah mencapai level dekakorn dan 8 yang sudah mencapai level unicorn. Ini yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi. Betapa bangganya kita sebagai bangsa Indonesia. Punya presiden yang memiliki kualitas. Ini yang tidak bisa digantikan oleh presiden yang lain. Belum tentu presiden selanjutnya akan memiliki prestasi seperti Jokowi ini. Ini yang ditawarkan ekonomi digital ini untuk kelas kakap, investor-investor kelas kakap termasuk Google, untuk menanamkan sahamnya di sini, berinvestasi di negara Indonesia. Nah, ini kenapa pentingnya Presiden Jokowi ini menonjolkan, menawarkan potensi ekonomi digital ini, karena apa? Karena teknologi saat ini dan bisnis di masa ke depan akan mengarah ke sana. Dengan metaverse dan lain sebagainya, ini pasti mengarah ke ekonomi digital. Dan Indonesia punya potensi itu. Nggak cuma Jepang, nggak cuma Cina, masalah teknologi. Indonesia ini mampu. Dan ini yang coba ditawarkan oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Karena kalau ada investasi masuk ke sini, otomatis, seperti yang saya bilang tadi, tenaga kerja diserap, transfer teknologi, transfer ilmu, ini nanti akan terjadi di sini. Dan Indonesia juga semakin berkembang. Devisa negara yang didapat dari pajak dengan investasi ini. Ini yang ingin dikembangkan oleh Presiden Jokowi di sisa akhir masa jabatannya selama 2 tahun ini. Jadi nanti misalkan 2024 sudah ganti presiden, siapapun itu, Presiden Jokowi telah meninggalkan warisan berupa investasi yang nilainya tidak hanya bisa melunasi hutang kita yang sebesar 6.000 triliun itu. Bahkan ini akan menghasilkan nilai yang tak terhingga, yaitu berupa ilmu, teknologi. Ini yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh presiden sebelumnya. Karena sebelumnya ini kita hanya menjual, mengekspor bahan mentah yang tidak punya nilai lebih. Bahkan kalau misalkan bahan mentah ini kita ekspor ke negara lain, kemudian di negara lain diolah, dan lebih bodohnya lagi, kita mengimpor itu. Sama seperti lobster. Lobster kita jual bayinya ke negara lain, kemudian di sana diolah, dibudidayakan, sudah besar, sudah menjadi produk olahan, kita impor ke sini. Kan begitu konyolnya ini. Ini yang Presiden Jokowi nggak mau. Termasuk juga minyak goreng. Tapi kadrun mana paham kayak begini. Mereka yang tahunya pokoknya rezim ini zalim. Kita nggak butuh infrastruktur. Bayangkan sekarang, setelah Presiden Jokowi sukses dengan infrastrukturnya membangun jalan tol Trans Jawa, lalu kemudian sekarang yang akan dimanfaatkan adalah bendungan-bendungan yang sudah
dibangun oleh di era Presiden Jokowi. Berapa banyak bendungan yang telah memanfaatkan lahan yang ada di daerah untuk dibikin bendungan. Dan sekarang, selain metanol tadi yang sudah saya sebutkan, kita juga akan membangun bisnis di bidang hidrogen yang akan memanfaatkan bendungan-bendungan yang sudah dibangun di Indonesia ini. Ini yang luar biasa. Luar biasanya presiden kita. Kita mungkin bisa kasih aplaus untuk Presiden Jokowi yang luar biasa berpikir bagaimana memanfaatkan potensi yang kita miliki selama ini yang cuman kita jual ke asing dalam bentuk bahan mentah. Mohon maaf, saya agak sedikit emosional ngomongin ini ya, karena memang ini yang tidak kita sadari potensi ini selama ini. Dan sayangnya, masa jabatan Presiden Jokowi ini sudah harus berakhir 2 tahun ini. Kalau kita boleh memilih, pastinya kepingin diterusin. Tapi itu tidak bisa kita lakukan, karena pasti akan bertentangan dengan konstitusional. Jadi itu, saya rasa opini saya hari ini, ya semoga penerusnya Presiden Jokowi punya minimal menyamai apa yang sudah dilakukan oleh Presiden kita yang luar biasa ini. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa untuk Anda like, komen, dan subscribe. Sudah saatnya kita minum kopi sama-sama. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyimak. Salam damai untuk Indonesia.